ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Pimpinan Ranting Muhammadiyah Randu Kuncing 2 yang saya hormati Sohibul Pak Dr. yang saya hormati pula Bapak-bapak hadirin sekalian warga Muhammadiyah yang insya Allah dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah di mana pada kesempatan malam ini alhamdulillah kita bisa bermuajahah, kita bisa bersama pada kita melaksanakan pengajian rutin Ranting Muhammadiyah. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang dapat mengantarkan kita untuk memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tak dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang telah menunjukkan umatnya minal dhulumati ilan nur. Hadirin sekalian yang berbahagia, kalau bapak-bapak dan hadirin semuanya mengamati akhir-akhir ini ada wallahualam, ini kabar baik apa kabar tidak baik gitu ya. Jadi pemerintah itu lagi meluncurkan wakaf uang gitu. Saat diluncurkan oleh Pak Presiden yang dengan pembinanya itu dari masyarakat ekonomi syariah itu adalah Pak Wakil Presiden sendiri sebagai ketuanya. Kalau saya pribadi memang cukup kaget ya Pak. Kenapa kaget? Ini ide dari mana gitu? Kalau nanti memungkinkan saya jelaskan tentang masalah wakaf, apa hebatnya wakaf. Hanya kalau Ustadz Felix itu memberikan contoh begini, ada salah seorang suami yang kejam sama istrinya, suka memukul sama istrinya, nggak pernah ngasih nafkah sama istrinya, pulang mabuk-mabukan. Satu ketika dia ngomong kepada istrinya, "Bu, saya mau poligami karena melaksanakan sunnah Rasul. Kira-kira sing wadon ini ngijinnya apa ora ya?" Itu Pak. Selama kiye karo wong Islam kejem, karo wong Islam Masya Allah lah, nggak ada simpatiknya sama sekali. Ujuk-ujuk singarane potensi yang dimiliki oleh umat Islam itu, yakni ide wakaf, itu muncul Pak. Bahkan ya aku pas nang motor kan juga teriak oleh kalau Kabupaten Tegal itu lagi seluruh masjid, musola dan organisasi itu diminta untuk menyetorkan pengurus UPZ, unit pengumpul zakat. Tegal sudah ya. Kabupaten ini baru kemarin, baru ini tadi saya itu masih di motor itu suratnya. Nah, ini wakaf itu
sesuatu yang amat sangat mulia yang dapat membangkitkan ekonomi Islam. Tapi kalau kita lihat dari pengurus-pengurus yang masuk ke sana, kebetulan sekali, atau mungkin karena memang orang Muhammadiyah tidak punya kemampuan, orang Muhammadiyahnya itu sedikit banget Pak. Bahkan kalau tidak salah nggak ada itu, nggak ada. Apakah memang orang Muhammadiyah tidak ada yang bisa ekonomi syariah atau gimana? Nggak ada. Pengurusnya itu Pak Puan Maharani, terus Erick Thohir, Sri Mulyani, itu Pak. Dibeli oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian setelah dibeli oleh Rasulullah, dijadikan Masjid Nabawi. Ini hadis yang pertama tentang wakaf. Wakafnya berupa tanah, dan sampai sekarang itu masih digunakan. Hadis kedua, satu ketika Rasulullah Muhammad SAW didatangi oleh Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, saya mempunyai tanah di Khaybar. Ini Pak, nanti ini yang belum ditiru oleh kita Pak. Ini yang kedua nih. Saya punya tanah di Khaybar. Tanah itu amat sangat saya cintai. Apa saran engkau ya Rasulullah? Iya Pak. Jadi singarane Umar kuwe duwe tanah paling disenengi, paling apik nang Khaybar. Takon Rasulullah, apa sarannya Rasulullah terhadap tanah itu kepada saya? Kalau kita mungkin enggak ya Pak. Kalau kita punya toko rame, betul kan? Karena umumnya kita kan gini, wakaf di kita itu umumnya untuk masjid, untuk kuburan. Wakaf produktifnya hampir masih minim sekali Pak. Kita lanjutkan hadis tadi tentang Umar bin Khattab. Apa kata Rasulullah? Hai Umar, kau tahan saja itu tanah itu, tapi sedekahkan saja hasilnya. Itu Pak. Tanah itu tetap milik Umar, tapi hasilnya diwakafkan. Kalau tidak diwakafkan, bukan zakat. Ada pertanyaan begini, kalau tanah udah diwakafkan, disakati enggak? Nah, kan kayak gitu ya Mas ya. Betul, masih miliknya kan? Wajib aja tidak wajib zakat lagi. Contohnya begini, panjenengan, nah ini yang kita belum Pak. Sebenarnya yang enak ini tentang bicara wakaf itu dengan orang Muhammadiyah. Itu paling enak itu. Karena orang Muhammadiyah itu asetnya cukup banyak. Kemudian dari sisi kedermawanan dari warganya itu cukup tinggi. Nah, kalau saya samakan dengan Umar, itu kalau dalam fikih itu namanya wakaf lil birri. Sebab ada yang kedua yang namanya wakaf lil ahli. Pernah mendengar? Sing durung kayonge durung anak di kita, itu yang kedua Pak. Ahli. Iya, lil ahli. Lu guna apa Pak? Wakaf lil ahli itu. Sebelum saya masuk ke wakaf yang ke pertama tadi ya, wakaf lil ahli itu begini. Panjenengan punya toko aja lah ya, toko. Anaknya panjenengan, misalkan ada 2.
bagaimana agar tokoh itu pada saat panjenengan meninggal dunia tidak dibagi kepada untuk siapa, apakah anak yang pertama atau anak yang kedua, maka orang tua itu bisa melakukan yang namanya wakaf lil ahli. Berarti toko itu nanti akan dibagikan kepada siapa yang ditunjuk oleh orang tuanya. Contoh di sini misalnya Mas Rosidin. Mas Rosidin itu punya toko. Anaknya Mas Rosidin itu misalkan 3 orang, misalkan aja ya Mas. Oke, bocah-bocah singarane toko kiye tak wakafna maring kon kabeh untuk seluruh keturunan saya. Apabila orang tuanya itu telah meninggal dunia, maka toko itu tidak menjadi objek waris, akan tetapi hasilnya ditujukan kepada anak keturunannya sampai ke bawah. Itu boleh Pak? Berarti peruntukannya buat keluarga sendiri. Betul. Itu wakaf lil ahli. Ya. Belum ini belum banyak. Ya Bapak, tidak ada masalah. Wakaf kepada anak. Betul. Wakaf kepada anaknya. Baru mendengar? Silakan. Dia dengan riba Pak. Dia bedanya dengan hibah makanya itu. Lain. Kalau hibah itu pemberian yang diberikan pada saat itu juga dan orangnya tertentu. Kalau ini hanya diambil manfaatnya, hasilnya saja. Tanahnya masih tetap miliknya. Tanahnya itu masih milik daripada orang tuanya. Itu bisa diwaris nggak Ustaz? Kalau sudah diwakafkan, tidak diperbolehkan diwaris, tidak diperbolehkan dijual. Berarti sampai keturunan. Ya. Sampai Iya. Kalau orang tuanya itu meninggal, itu miliknya punya siapa sih? Ya, Tetap milik bersama. Pertanyaan lain? soalnya gini Ustaz. Oh, iya. Saya pernah punya teman, Ya. itu kayak gitu, sawah ya, sedang sawah, hasilnya diperuntukkan untuk pondok pesantren. Oh iya. Ya itu kan berarti sama ya tadi lil ahli ya. Nah itu yang teman saya, orang tuanya udah meninggal. Teman saya yang takutkan itu setelah nanti anak-anaknya dia dari keturunan dia meninggal itu takutnya diributkan masalah waris. Oke. Jadi yang akhirnya sertifikatnya itu dititipkan di pondok sekalian. Iya. Oke. Jadi yang namanya wakaf itu sudah tidak diperbolehkan untuk diwaris lagi. Makanya yang namanya wakaf itu pun nanti tetap ada ikrar wakafnya Pak. Ada sama. Kalau di dalam di negara kita itu ada yang namanya Badan Wakaf Indonesia ya, PBI ya. Itu ya. Nah, itu. Jadi itu wakaf lil ahli. Yang semacam itu tadi diperbolehkan Pak. Persis sama dengan kalau dengan yang itu berwakaf milik. Tapi wakaf yang contohnya Umar tadi Pak. Tanah itu tetap miliknya Umar bin Khattab, tapi hasil daripada tanah itu karena Khaybar kan terkenal kurma ya, kurma paling bagus kan di Khaybar itu hasilnya itu adalah untuk semuanya, untuk semuanya. Sampai sekarang seperti itu. Sampai sekarang. Kalau wakaf berjangka bisa nggak Ustaz? Boleh. Saya lihat untuk misalnya kemakmuran masjid atau madrasah selama 10 tahun. Boleh. Boleh. Ada yang mau punya toko ya 5 tahun masjid ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Berarti ketika jangka waktu sudah habis, Sudah selesai. artinya berarti Kembali lagi. Dan Iya. masih namanya bukan laki tapi mungkin Milik sendiri, milik pribadi Pak. jadi Mu'akkad namanya, wakaf yang mu'akkad, yang ada waktu-waktunya. Nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Jadi
panjenengan wakaf untuk waktu tertentu, silakan saja. Ya Bapak. Ya Bapak. Boleh. Dia bom bensin di wakafna di hasilnya. Jadi hasilnya tok ya Pak ya. Hasilnya saja, berapapun hasilnya, nah itu. Itu hebatnya wakaf Pak. Kalau zakat, infak, zakat itu termasuk mustahiknya terbatas. Tapi kalau wakaf lebih luas Pak. Pertanyaannya, apakah orang kafir boleh menikmati harta wakaf? Boleh. Manuk begauli kok. Ini hebatnya wakaf Pak. Hanya sayangnya, jadi begini Pak, begini. Kenapa kita kok sedikit sekali mengenal wakaf? Itu terjadi setelah pemerintahan Umar bin Abdul Aziz selesai Pak. Itu Pak. Ini adalah otaknya orang-orang Yahudi yang akhirnya harta-harta wakaf itu dibagi-bagi Pak. Dibagi-bagi. Setelah dibagi-bagi, nilai wakafnya sudah hilang. Sampai sekarang muncullah konsep riba yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi sampai sekarang ini. Itu Pak. Hebat Pak, yang namanya zaman Umar bin Abdul Aziz itu yang namanya wong singarane buka lawang masjid Pak. Orang ngepel, orang nyapu. Bayarannya tidak sudah. Sabulan kalau di kurs sekarang 15 juta. Kur nutup lawang tok. Buka kayak yang RSI kayak sih. Satpam kayak sih. Iya. 15 juta. HP-nya dimatikan ya. Bukannya betul. Orangnya kenapa apa Mas? Wis kayak kue, dia itu tetap mendapatkan kalau di Indonesia mendapatkan jatah beras untuk keluarga. Itu Pak. Semuanya terima kasih. Dan itulah yang berusaha dimatikan oleh orang-orang di luar Islam, termasuk orang-orang Yahudi, bagaimana agar Islam itu tidak berkembang. Makanya saya kaget, Jokowi meluncurkan wakaf uang. Silakan. Kalau bedanya wakaf dengan sedekah itu gimana Ustaz? Di akadnya atau gimana Ustaz? Oke. Oh iya. Jadi apa bedanya wakaf dengan sedekah? Kalau sedekah apabila diberikan sudah milik orang yang disedekahi Mas. Wakaf itu secara bahasa wakofa, berhenti. Tidak ada yang memiliki, yang memiliki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nggak boleh, makanya nanti nggak boleh dijual, nggak boleh dihibahkan, nggak boleh diwariskan, misalnya kayak gitu. Misalkan yang umum sekali ini kan wakaf berupa barang gitu ya, tanah misalnya kayak gitu. Bagaimana kalau wakaf tanah itu tidak produktif? Pertanyaannya, apakah boleh dijual? Ya itu kan nggak produktif lagi. Apakah boleh dijual? Hebatnya lagi Pak, ada orang wakaf keramik, Mas nyongkan wakaf keramik tapi nang pengimaman tok. Pengimaman tok. Karena itu gue imam sih, ya. Nyong bawa di tembok orang dicak-cak bohong gitu. Sama Pak, itu kalau satu gedung itu nilainya sama Pak. Kita yang lebih unggul gitu. Tadi wakaf lil ahli ya Pak. Tadi wakaf lil birri itu seluruhnya adalah untuk kebaikan. Sifatnya adalah untuk umum.
untuk umum. Nah, tadi saya udah menyampaikan bahwa salah satu konsep Islam yang saat ini memang sengaja untuk dihilangkan adalah konsep wakaf. Dan yang dimajukan adalah apa? Dimana adalah riba. Bagaimana untuk menghilangkan riba? Saya tidak bahas jenis riba dulu ya. Nanti. Ya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harama riba. Satu. Menghilangkan riba pertama adalah dengan jual beli, kata Allah. Yang kedua adalah dengan sedekah. Walibis sedekah. Ini. Dua hal inilah yang dapat mengikis munculnya riba. Kalau ini muncul, Pak, sedekah itu subur, kemudian jual beli dengan secara Islam itu subur, maka riba ini otomatis akan hilang, Pak. Inilah konsepnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian yang berbahagia, bagaimana sebenarnya Islam itu? Oh ya, hadis yang ketiga dulu, hadis yang ketiga dulu. Itu tadi hadis yang kedua ya, yakni Umar bin Khattab itu mewakafkan hasil dari tanah Khaybar untuk kebaikan, wakaf. Tapi tanahnya masih tetap miliknya Umar. Karena kebetulan Umar itu suka dengan tanah itu, Pak. Tanahnya bagus banget. Tidak dilepas, nggak dilepas. Akan tetapi hasilnya diwakafkan. Gitu. Makanya sebenarnya jika seandainya kita itu ada yang semacam itu, Pak, luar biasa banget, Pak. Kita toko, kita wakafna 5 tahun ke sekolahan. Kembali kepada Umar bin Abdul Aziz. Saking hebatnya masalah wakaf pada zaman Umar bin Abdul Aziz, Pak. Itu orang-orang yang pada saat itu, pada saat masa kepemimpinannya, yang dikeluarkan oleh Umar bin Abdul Aziz itu pengumuman kepada para gubernur. Ini pertama dia terapkan, Pak. Memberikan pemberitahuan kepada gubernur, gubernur, silahkan umumkan kepada masyarakat apa yang selama ini pemerintah melakukan kezaliman, silakan kirimkan surat ke kami tanpa perlu bukti. Itu Umar bin Abdul Aziz, Pak. Sayangnya pernah cuma sebentar ya. Dia itu cuma 29 bulan loh. Pendek banget. Ya, tidak ada 3 tahun dia itu jadi khalifah itu. Akhirnya banyak sekali surat masuk sampai Baitul Mal itu habis, Pak. Habis, Pak. Untuk mengganti orang yang didolimi oleh pemerintah sebelumnya. Jadi kan ya? Simpel itu, siapa itu? Akhirnya muncullah kemakmuran pada saat itu. Hampir orang-orang itu mempunyai banyak uang sampai gubernurnya bingung. Matur kepada khalifah, khalifah, gimana ya ini rakyat? Saking banyaknya uang sehingga banyak barang-barang yang dibeli oleh mereka. Setelah dibeli, bahkan mereka itu banyak membagikan harta yang dibeli oleh mereka itu. Apa jawab Umar bin Abdul Aziz? Tugas saya sebagai khalifah adalah memberi. Tugas memperbaiki akhlak adalah saudara-saudara semuanya. Gitu, Pak.
nggak menghentikan Pak untuk memberikan kepada rakyatnya. Artinya, kenapa sampai itu mereka itu memubazirkan harta? Saya makmurnya Pak pada zaman Abu Abdul Aziz itu. Makmur sekali. Gitu. Dan pada zaman Umar bin Abdul Aziz itu adalah di antara yang paling banyak menikmati harta wakaf dan termasuk paling mendapatkan gaji yang sangat tinggi. Apa Pak? Menurut Anda? Guru Pak. Guru Pak. Dengan hakim itu guru Pak. Orang jadi presiden karena guru. Orang jadi menteri karena guru. Jadi pengusaha karena guru. Yang paling tinggi itu adalah guru Pak. Kalau sekarang guru gajinya gimana? Gede, apik. sertifikasi Ini ya. Wong iki lebih bayar Iya, zakat. tetap masa kerjanya ya. jangan terlancar. Singarane Direktur TNI kemarin Desember Pak. Jadi 6 direktur 8 atau 6 masing-masing itu mendapatkan bonus 36 miliar Pak setahun. Orang satu. Itu Pak. Guru berapa? Kemarin Desember berapa? Iya, itu Pak. 24, 25. Jadi itulah oleh karena itu bagaimana caranya orang-orang yang di luar Islam itu mematikan konsep wakaf ini terhadap umat Islam khususnya. Semuanya dapat dibiayai dengan wakaf Pak. Itu. Jadi wakaf itu tadi saya katakan kepemilikan sudah berpindah, bukan menjadi milik daripada dia lagi, sudah pindah. Kalau misalkan tadi itu berarti hasilnya sudah milik Allah Subhanahu wa taala ya Pak. Tidak dapat dijual, tidak dapat ditukar, tidak dapat diwariskan, tidak dapat dihibahkan. Itu wakaf. Makanya jika seandainya itu akan betul-betul kita dapat mengelola wakaf ini dengan sebaik-baiknya Pak, katakanlah rumah sakit wakaf, pasar zaman Rasulullah Pak, ning nang Madinah, kayak pasar yang paling hebat adalah pasar Yahudi Pak. Rasulullah ye wani Pak, wani gawe pasar nang ngarepe pasar Yahudi Pak. Saingan wani Pak. Coba. Sampai sekarang masih ada. Pesan Rasul, tidak ada pungutan bagi orang yang menjual di pasar itu. Tidak diperbolehkan untuk membangun kios. Yang duluan di situ silakan dipakai. Akhirnya bagaimana? Pasar yang dikalah Pak. Kalah Pak. Itu Pak. Karena Pak, konsepnya adalah konsep bersama-sama. Tahun. Makanya cuma yang jadi masalah begini. Apa oleh wakaf dia gawe jalan tol? Dia kan arah ke infrastruktur sih Mas. Menjalan. Terus ngene. Kita ngapung unten.
Yang Indonesia 80% kekayaannya dimiliki oleh 100 orang rata. 80% seluruhnya. 20% liane. Bisa nih mereka orang yang bagus nyawa utang ya? Enggak mau. Astaga. Tapi kan juga kan memang Islam ya. Itu tak, karena memang pandangan mereka tidak ada akhiratnya. Kalau kita kan ada orientasi akhirat kan itu umat Islam itu. Mulanya orang tahu bis dalam arti misalkan Rasulullah ya dalam hadisnya begini Pak. DWKK orang khawatir sama sekali umat yang miskin, orang khawatir Pak. Orang khawatir Pak. Saya nggak takut umat saya miskin. Yang saya takutkan umat saya itu sudah terpengaruh dengan dunia dan lebih mendahulukan dunia yang akhirnya dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ditakutkan Rasulullah. Nyata sekali ya. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hadis ketiga. Jam berapa? Masih lama. Sampai jam 11. Kurang 1 jam. Iya kurang sejam. Oke. Hadis ketiga tentang wakaf. Melak kayak gue. Ini terjadi pada zaman Utsman bin Affan, Pak. Untuk ngarep loh. Utsman bin Affan. Di Madinah itu ada sumur yang paling bagus, Pak. Paling milik orang Yahudi, Pak. Kalau pas musim kering, wah Yahudi itu cuma tangkreng top, Pak. Terima duit, Pak. Betul larang, Pak. Apa kata Rasulullah? Sing sapa wonge iki bahasanya aku ya, Pak ya. Sing sapa wonge bisa tuku sumur kae mlebu surga. Coba, Pak. Jaminan surga, Pak. Rasulullah, Pak. Sing bisa tuku sumur kiye, sumur kaya gini Yahudi masuk surga. Utsman, Pak. Usman. Tak tuku. Sumure on tak tuku. Orang tak gedul. Orang tak gedul. Ini tak gedul wani ora? 20 dirham. Coba, Pak. Aduh. Walaupun 20 dirham orang tak gedul. Dari orang Yahudi. Coba pangani nyong. Saparo wis. Dari Islam lah. Separo tak wis. Ora 10 dirham. 12 dirham. Saparo nek ora 10, Pak. Dari Utsman ora 12. Mikir, wani 12. Saparone. Mesti ngene, dina kiye gene nyong jare Utsman. Ngesuk kene kon kaya kowe, Pak. Dina kiye kene Utsman, dina ngesuk kene Yahudi. Gantian. Ini gantian terus besok. Ya wes, oke. Rasul, laporan sama Rasulullah. Nyong tuh itu kusaparo. Ya, itu kusaparo. Orang apa? Besok, Utsman ngomong. Ya sumur bagian nyong. Gratis. Dinanya gratis. Gratis, Pak. Wis pokon monggo sapa bae sing ngarane simpan jukut monggo jukutan. Akhirnya wong-wong kuwi pada nyiduk banyu sumur kuwe, oh dina iki kan wong esuk, Pak. Iya. Berpolitik, Pak. Berpolitik kayak gue.
iso. Bareng gini wong Yahudi lan wong tuku, tak wong sing juga mini Mas. Oh, mau karo Usman. Usman wis tok wis. Orang betul ini lang wong tuku, kon gratis nasi kayak kowe, Pak. Orang Pak. Orang murah. Tengok anak hukumnya Pak. Ini betul tak paksa, murah. Secara hukum teroris. Misalnya kayak gini, warna-warna kok, kayak gini. Anak mau butuh teman kayak gue lupa. Dia ada kesempatan anak mau butuh sampai kesempatan orang kena Pak. Orang kena. Motor 10 juta. Mau butuh teman. Mania orang wis dengan orang wis 7 juta. Ya, biasa nih dimingi-mingi duit uli pakai gini ya. Cash wis. 7 juta. Kok butuh ya? Gue nih ngomong sengaja gue kena kena asli Pak. Gak boleh. Saat seorang itu butuh sekali kemudian sengaja menurunkan regane sing di luar pasaran nggak boleh. Nggak boleh. Kalau itu orangnya yang mau jual misalkan ya harga pasaran itu 10 ya. Tapi dia misalnya seringnya sama Mas Mukodam, dan ini dibeli kamu aja berhubung saya butuh misalkan 7, tapi orang itu yang menyatakan 7 boleh. Dia nggak menawar Boleh. Saya terlihat dapoh. ya kan Boleh. karena saya butuh umumnya 10 saya dibeli boleh harganya turun tapi si A yang beli harus Boleh. Banyak lagi. Ayo bukan kong kali kong ya Mas. Karena kong kali kong. Ah, ning kong kali turun boleh ning kong kali kok materi ini iki lho Pak. Bisi namanya. Iya. Wong materi ya bisi. Minggu depan kan. Akhirnya kan sumur gue kena Usman. Itu. Tapi bayar sesuai gak mau. Tapi kira belum tidak apa nih. Ini kan selolas. Ya, jadi salah apa? Daripada minum orang kayu. Ini sampai sekarang masih ada Pak. Iya. Maaf, sumurnya. Sumur Pak Roman itu. Sumur apa namanya? Sumur apa ya? Saya lupa namanya. Ya. Iya betul. Itu. Jadi walaupun katakanlah walaupun orang telah meninggal dunia, dia pahala tetap oleh terus Pak. Ini wakaf Pak. Nggak ada yang memiliki Pak. Ini milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang menopang ekonomi di dalam Islam utamanya adalah dari situ, dari wakaf. Dikembangkan untuk siapa saja Pak? Ini wakaf Pak. Itu. Lugu-lugu para ulama juga menyamakan wakaf itu lugu-lugu pada bekal sedekah jariah. Itu. Banyak ulama menyamakan wakaf itu haknya adalah sedekah jariah. Sedekah yang pahalanya mengalir terus. Pertanyaannya adalah apakah harta yang dapat diwakafkan itu terbatas? Ada yang jawab? Beriman. Apakah melulu tanah, ningke? Tapi itu tak. Enggak Pak. Zaman Salahuddin Al-Ayyubi, dia itu menyalurkan air sing krane kadhe loro seluruh kota itu diliwati Pak. Isinya apa? Susu Pak. Dari harga wakaf Pak. Mau wakafkan susu karena banyu siji nih, sing wis dicampur gula Pak. Nah, terbatas Pak. Yang bisa digunakan oleh umum itu bisa diwakafkan. Apa saja? Ini itu. Mulai niki cuman niki ya terbatasnya kalau duit. Padahal wakaf uang ada persyaratan-persyaratan tertentu. Karena begini, panjenengan mewakafkan untuk kayak saya di masjid saya itu ada orang wakaf
tanah. Tapi ngomongnya, Pak, kok ki dedol? Itu hasilnya baru. Betul. Hasilnya dijoli tanah sing pinggirnya masjid. Dan dari salah sih Mas? Jebulane tanah sing pinggirnya masjid ora dedol, Pak. Wong wis ninggal. Karena yuk Mas kayak ngarane wis regane pira wis ya mau tak kasih ngarane apa ya? Tak dulu dia kurangnya aku jadi mari masyarakat. Ora tak dedol. Ada sing wakaf, ninggal Pak. Cuman yang ahli warisnya itu belum pulang dari Jakarta. Kalau pulang saya mau ngomong gitu. Mandek wakafnya Pak. Kenapa? Nggak boleh kita itu menyalahi akad Pak. Nggak boleh. Nggak boleh. Tujuan musola, ya musola. Karena itu yang namanya wakaf itu tertentu Pak. Tujuannya tertentu. Kalau buat bangun sih, Musola itu misalnya Boleh. aslinya awalnya itu buat beli tanah sebelahnya, karena nggak boleh dibeli, harus besar. ehab musola buat ehab. Iya. Kalau memang kalau kasus di saya itu mungkin jadi alihkan Pak. Karena itu tidak jalan Pak. Kalau misalkan itu nggak jalan sih Pak. Nggak jalan kalau tetap itu mau dijual kemudian untuk membeli tanah sebelahnya. Wah betul Pak. Oleh itu, hadirin sekalian yang berbahagia, masih banyak yang perlu kita bicara tentang masalah wakaf ini. Yang intinya, bagaimana kita itu berusaha untuk mengembangkan harta kita untuk di jalan Allah Subhanahu Wa Taala yang wujudnya adalah berupa wakaf ini. Masih banyak yang ini ya tentang wakaf dari si rukun wakaf, kan ada yang namanya wakif, ada yang namanya nadir, ada yang namanya mauquf dan lain-lain. Dan nanti kapan-kapan kita bicara. Oke, gitu aja. Kalau ada pertanyaan kalian persilakan. Anu Ustaz, tadi yang wakaf Ahli atau lil ahli. Itu semua kayak tadi sawah ya, berupa sawah hasilnya untuk dipondok. Ya untuk operasionalnya, biaya operasionalnya ikut siapa sih? Biaya operasional diambil dari wakaf itu sendiri Pak. Dari wakaf itu? Ya. Iya. Jadi sebenarnya banyak ya Pak. Kayak di Pekalongan itu ada harta wakaf yang wakafnya wakaf produktif Pak, berupa minimarket. Hasilnya itu untuk kemakmuran masjid. Gitu. Jadi inilah yang belum dikembangkan, termasuk ngapunten, termasuk di Muhammadiyah ya Mas. Kayaknya ini dulu. Rumah sakit wakaf misalkan gitu ya. Rumah sakit wakaf. Jadi orang yang masuk ke situ gratis Pak. Itu Pak. Zaman Saruddin Al-Ayyub pernah ada Pak. Orang lahirnya itu dibayari dari wakaf, sekolahnya itu dari wakaf, kemudian dia itu saat menikah dia itu pun apa ya pembiayaan dari harta wakafnya itu semuanya Pak. Itu. Oleh karena itu monggo ya, ini perlu dikembangkan lagi masalah wakaf ini. Cuman untuk yang lebih hati-hatinya untuk kita sebagai warga negara Indonesia, ning bisa ning Muhammadiyah punya aset wakaf, ning bisa kue didaftarkan di BPN daerah dulu agar nanti itu ada sertifikat wakafnya. Karena apa? Tidak mau disuudon ya Pak. Ya primen kadang-kadang wong ki ngakal-ngakal bagi wong sing arane harta wakaf sing ora ana sertifikate ki bisa diambil kembali oleh pemerintah Pak. Mewakili cadangan, katakanlah kita kan Muhammadiyah punya banyak sekali wakafnya itu, harus didaftarkan, harus ada sertifikat wakafnya. Nah itu Pak, mau belum terjadi sesuatu yang tidak diinginkan Pak. Betul Pak, betul. Musola-musola masjid-masjid sing dan kalau secara wakaf tapi di mana statusnya lebih bagus secepatnya didaftarkan. Bukan anak sing arane wong pengangguran maksudnya itu.
Kalau misalnya saya mau wakaf, misalnya bahkan untuk uang, itu harus akadnya jelas. Misalnya uang itu di tanah untuk mengisi atau pokoknya wakaf grup atau apa gimana sih? Betul lah, harus jelas. Jadi ini untuk apa? Iya. Berarti nggak bisa macam-macam ya? Tidak bisa. Makanya mulane sing ngarane umpamane sing ngelola kuwi dudu wong sing Islame kayong maten mendingan. Wati riba. Ya aku orang yang ngarang sampean kan wakaf uang nang kamar aku orang ngarang lho Pak. Mau mana? Cuma mungkin bisa kayak aku. Ta'in ditentukan untuk ini. Berarti sama juga dengan infak mukoyat saja. Kan ada syarat tertentu. Betul. Sama ya. Ya. Betul. Jadi harus ada ditentukan ya untuk apa nih? Terikat. Ya. Oke, ada yang lainnya? Silakan. Dipuli